Halo Pak Anggoro, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya, Angelin Kristo bersama rekan saya, Florence Wandi, akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul pemodelan tingkat produktivitas total perusahaan PT Sinjin Metal. Pertama-tama, kami akan membahas secara singkat mengenai profil perusahaan. PT Sinjin Metal adalah perusahaan yang bergerak di bidang casting dan berperan sebagai supplier produk setengah jadi. PT Sinjin Metal terletak di Jalan Cirangrang Barat 1 nomor 4, Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada tanggal 17 November 2021, kami mengunjungi langsung PT Sinjin Metal dan melakukan observasi serta wawancara dengan manajer perusahaan. Berdasarkan observasi tersebut, kami memperoleh informasi mengenai proses produksi di PT Sinjin Metal, mulai dari raw material hingga produk yang siap untuk dikirimkan ke customer. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk dimulai dengan menyiapkan material, yaitu aluminium dan zinc. Kemudian terdapat dua jenis proses, yaitu hot chamber dan juga cold chamber. Pada proses cold chamber, peleburan material dilakukan di dalam tungku terpisah, lalu material dimasukkan ke dalam cetakan. Sedangkan pada proses hot chamber, proses peleburan material dilakukan secara bersamaan dengan injeksi material ke dalam cetakan. Untuk beberapa produk tidak ada proses produksi selanjutnya dan bisa langsung dikemas dan siap dikirimkan kepada customer. Sementara untuk produk lainnya dapat dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pemesinan seperti proses buffing, drilling, dan juga tapping. Tahap selanjutnya ialah pengecekan produk untuk memastikan kualitas produk sudah baik. Produk yang lolos pada tahap ini dapat langsung dikemas dan disimpan di tempat penyimpanan yang berada di lantai produksi yang sama, sehingga tidak memerlukan biaya inventory. Sedangkan untuk produk dengan kualitas yang kurang baik, dikembalikan ke proses pemesinan untuk dilakukan perbaikan. Produk yang siap antar dapat langsung dikirimkan kepada customer. Selanjutnya terdapat beberapa informasi tambahan yang dapat kami berikan. Yang pertama, setelah customer menerima produk yang dikirimkan oleh perusahaan, maka customer itu dapat mengajukan pengembalian produk bila mana ditemukan produk yang tidak sesuai dengan pesanan ataupun produk yang cacat. Namun, hal ini hanya dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Jadi, jika sudah melebihi jangka waktunya, maka customer tidak lagi dapat mengajukan pengembalian ini. Kemudian, setelah customer mengajukan, maka perusahaan itu akan mengecek terlebih dahulu nih, ini sesuai nggak sih? Ini kesalahan dari perusahaan bukan sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Jika sudah di-ACC pengembaliannya, maka nanti perusahaan itu akan menjadwalkan untuk pengambilan dari produk-produk yang ingin dikembalikan tersebut. Setelah itu, setelah perusahaan mengambil dari customer, maka perusahaan itu akan memperbaiki produknya. Maka perusahaan itu harus memberikan biaya insentif, di mana sebagai tanda maaf untuk customer atas kekeliruan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, informasi tambahan yang kedua adalah pada saat ini, PT Sinjin Metal mempunyai 75 pekerja yang dibagi ke dalam 3 shift kerja, yang total kerjanya itu sehari 20 jam. Kemudian PT Sinjin Metal juga saat ini mempunyai 13 mesin, namun yang beroperasi hanya 4 mesin saja. Serta yang keempat ialah perusahaan itu melakukan maintenance rutin setiap bulannya, dan ini dilakukan untuk semua mesin, baik yang digunakan maupun tidak. Serta terdapat penggantian komponen mesin setiap 2-3 bulan sekali. Kemudian yang terakhir ialah biaya overhead yang terdiri dari biaya listrik, air, dan juga biaya asuransi dan juga yang lainnya, kita asumsikan sama untuk setiap bulannya. Kemudian, apa sih sebenarnya problem yang dialami oleh PT Sinjin Metal ini? Problem utamanya, setelah kami wawancarai dan kami menanyakan kepada manajer, kami mendapati bahwa problem utamanya ialah tingkat produktivitas PT Sinjin Metal ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah pandemi. Kemudian karena pandemi ini, maka jumlah order mengalami penurunan. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekspor pun terpaksa dihentikan. Lalu kami ini memodelkan sistem pada perusahaan ini itu untuk apa sih? Sebenarnya adalah untuk membantu manajer perusahaan mempertimbangkan berapa sih nilai yang baik antara mengurangi biaya pekerja ataupun biaya mesin, yaitu merupakan variabel keputusan di permasalahan ini. Kemudian kita tuh ingin melakukan hal itu supaya apa sih? Supaya meningkatkan produktivitas dari perusahaan ini. Kemudian selanjutnya ada influence diagram yang telah kami rancang untuk permasalahan perusahaan ini. Yang pertama adalah outputnya, yang pasti adalah tingkat produktivitas total perusahaan.
Kemudian total output ini tuh dipengaruhi sama dua hal, yaitu dari output dan juga input. Di mana output ini tuh dipengaruhi oleh dua hal lagi. Yang pertama adalah jumlah produk dan juga harga jualnya. Nah, jumlah produk itu dibagi dua lagi nih. Ada jumlah persediaan dan juga jumlah order. Kenapa sih dibagi dua? Karena contohnya pada PT Sentimental ini, saat ada orderan masuk nih, dan dia mengorder 2000 pieces. PT Sentimental nggak mungkin dong membuat produknya pas 2000 pieces. Kenapa? Karena bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada produk cacat atau produk seperti apa yang mungkin tidak bisa diperbaiki, maka kan bisa ada jumlah yang sisanya atau jumlah persediaannya, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar lagi untuk misalkan membuat ulang atau seperti apa. Kemudian ada dari segi input. Nah, di segi input ini dipengaruhi sama 6 biaya, karena input ini kan lebih ke biaya-biaya yang terjadi gitu selama produksi sampai dengan customer gitu. Makanya itu ada 6 biaya. Yang pertama adalah biaya pekerja pastinya. Nah, biaya pekerja ini dipengaruhi sama jumlah pekerja dan juga gaji pekerja, di mana gaji pekerja itu dibagi lagi. Gaji pekerja ada gaji pokok dan juga jam kerja. Di sini nih kita mau mainin jam kerjanya atau jumlah pekerjanya kita mainin, karena kalau gaji pokok itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Kemudian jumlah pekerja ini juga mempengaruhi jumlah produk. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin banyak juga kan jumlah produk yang bisa dihasilkan. Namun, hal ini akan mencapai puncaknya di suatu titik, di mana setelah titik itu, maka jumlah pekerja yang banyak pun, maka jumlah produknya akan semakin turun. Kenapa? Karena ya kita harus sebanding gitu, jumlah pekerjaan dan jumlah produk harus sebanding, dan PT Sentimental itu kita nggak mungkin untuk membuat semua jumlah produk yang seenaknya gitu, nggak bisa. Lalu selanjutnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini terdiri dari harga bahan baku dikali dengan jumlah bahan baku. Kemudian ada biaya mesin yang terdiri dari biaya produk yang tidak lulus QC atau quality control, maka dia harus diperbaiki sehingga membutuhkan biaya. Kemudian ada biaya maintenance yang dipengaruhi oleh jumlah mesin dan juga biaya pergantian komponen produk biaya komponen mesin yang diganti setiap 2-13 kali. Kemudian terdapat biaya overhead, dianggap tetap. Di sini biaya overhead itu terdiri dari biaya listrik, air, dan juga biaya asuransi. Biaya asuransi ini penting buat semua perusahaan karena asuransi ini bisa menjamin kelangsungan perusahaan lah, bisa bilang kalau misalnya ada bencana, misalnya kebakaran atau apa, itu bisa diklaim dari asuransi. Makanya semua perusahaan itu pasti punya asuransi. Kemudian ada biaya retur. Seperti saya bilang kan bahwa customer itu dapat mengajukan pengembalian, maka ada biaya retur. Di mana biaya retur ini dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama ada biaya picking, karena perusahaan sendiri kan yang ambil ke customer, jadi harus ada biaya picking, yaitu jarak picking dan juga harga BBM-nya. Kemudian ada ongkos perbaikan, karena kan kalau diperbaiki kan dia harus jalanin mesin lagi, itu kan pasti butuh biaya perbaikan. Kemudian ada biaya insentif. Biaya insentif itu yang dipengaruhi sama berapa lama sih waktu itu diperbaiki, dan itu juga dipengaruhi sama jumlah persediaan, karena jika ada persediaannya maka perusahaan bisa langsung mengirimkan kepada customer sehingga customer tidak perlu menunggu, sehingga biaya insentif pun bisa kecil atau bahkan nol. Kemudian terdapat jumlah produk cacatnya. Lalu yang terakhir yang mempengaruhi input adalah biaya transportasi yang dipengaruhi oleh harga BBM dan juga Pada slide ini akan dibahas mengenai model matematis untuk produktivitas total perusahaan dengan menggunakan notasi-notasi sebagai berikut. PT adalah produktivitas total, O untuk output dalam rupiah, I input dalam rupiah, A jumlah produk dalam unit, B jumlah persediaan dalam unit, C jumlah order dalam unit, D harga jual dalam rupiah, E biaya pekerja dalam rupiah, F biaya bahan baku dalam rupiah per kilogram, G biaya mesin dalam rupiah, H biaya overhead per rupiah, J biaya transportasi per rupiah, K biaya retur per rupiah, L jumlah pekerja per orang, M gaji pekerja per rupiah, N gaji pokok per rupiah, P WFH adalah jam kerja WFH per jam, P adalah jam kerja yaitu satuannya adalah jam, Q adalah jumlah bahan baku dalam kilogram, R adalah harga bahan baku dalam rupiah, S biaya maintenance dalam rupiah, T jumlah mesin per unit, U biaya produk tidak lulus QC per rupiah, V biaya pergantian komponen dalam rupiah, W biaya asuransi dalam rupiah, X biaya listrik, biaya air dan lain-lain dalam rupiah, Y adalah jarak dalam kilometer, Z adalah harga BBM dalam rupiah, PI adalah biaya picking dalam rupiah, BI adalah biaya insentif dalam rupiah, JC adalah jumlah produk cacat dalam unit, OP adalah ongkos perbaikan dalam rupiah, JI adalah jarak picking per kilometer, dan terakhir WP adalah waktu perbaikan dalam detik per unit. Selanjutnya akan dibahas mengenai rumus dari produktivitas total yang diperoleh dari output dibagi dengan input.
Untuk output merupakan jumlah produk dikalikan dengan harga jual. Untuk jumlah produk itu sendiri terdiri dari jumlah persediaan dan juga jumlah order. Untuk input terdiri dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi. Di antaranya ada biaya pekerja, biaya bahan baku, biaya mesin, biaya overhead, biaya transportasi, dan juga biaya retur. Biaya pekerja merupakan jumlah pekerja dikalikan dengan gaji pekerja, di mana gaji pekerja itu terdiri dari gaji pokok dikalikan dengan jam kerja, ditambah 30% dari gaji pokok dikalikan dengan jam kerja WFH. Untuk biaya bahan baku terdiri dari jumlah bahan baku yang dibeli dikalikan dengan harga bahan baku. Untuk biaya mesin merupakan biaya maintenance dikalikan dengan jumlah mesin ditambah dengan biaya produk tidak lulus QC dan ditambah juga dengan biaya pergantian komponen dikali 1/3 karena pergantian komponen mesin dilakukan 3 bulan 1 kali. Biaya overhead terdiri dari biaya asuransi ditambah dengan biaya listrik, biaya air, dan biaya lain-lain. Biaya transportasi terdiri dari BBM dikalikan dengan 1/13 dikali jarak. Nilai 1/13 merupakan asumsi konsumsi bensin, yaitu sebesar 13 km setiap 1 liternya. Biaya retur terdiri dari biaya picking ditambah biaya insentif, ditambah dengan jumlah cacat dikali ongkos perbaikannya. Untuk biaya picking itu sendiri terdiri dari harga BBM dikalikan 1/13 dari jarak picking. Nilai 1/13 ini sama dari asumsi konsumsi bensin ada, yaitu 13 km per 1 liter. Biaya insentif adalah 0 jika jumlah persediaan barang lebih besar atau sama dengan jumlah cacat, karena tidak memerlukan waktu perbaikan karena sudah ada dalam persediaan sehingga dapat langsung dikirimkan kepada customer. Apabila jumlah persediaan lebih kecil daripada jumlah cacat, maka biaya insentif itu ada, yaitu jumlah cacat dikurangi persediaan, dikalikan dengan waktu perbaikan, dan dikalikan dengan 10. Nah, nilai 10 ini merupakan konstanta biaya kompensasi, yaitu sebesar Rp10. Apabila setiap perhitungan itu dimasukkan ke dalam rumus besar, yaitu output per input, maka diperolehlah model matematis seperti yang sudah tertera dalam slide berikut ini. Berdasarkan rumus yang telah kami rancang tadi, kami mulai memasukkan data hipotetikal yang terdiri dari sebagian data asli yang kami dapat dari hasil wawancara, dan sebagian lagi kami dapatkan dari sumber-sumber lainnya. Untuk angkanya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan asumsi-asumsi yang kami gunakan adalah harga jual dan biaya produk tidak lulus QC diasumsikan sama untuk setiap jenis produk. Yang kedua, biaya pergantian komponen mesin diasumsikan untuk 2 mesin, yaitu mesin cold chamber dan juga mesin hot chamber. Kemudian, jarak dibagi dengan konsumsi bensin diasumsikan sebesar 13 km per liter. Biaya insentif dikalikan dengan konstanta biaya kompensasi sebesar Rp10. Apabila jumlah persediaan lebih besar dari jumlah cacat, maka biaya insentif adalah 0 seperti yang telah dibahas sebelumnya, dan untuk solusi diasumsikan terdapat jam kerja WFH dengan perbandingan 1:1 dengan jam kerja WFO. Namun, untuk perhitungan kali ini kami belum memasukkan jam kerja WFH. Pada slide berikut ini ditampilkan nilai dari hasil perhitungan data hipotetikal. Dapat terlihat juga bahwa nilai total produktivitas adalah sebesar 1,2479 dan dapat diartikan bahwa setiap penggunaan input sebesar Rp1.000.000 akan menghasilkan output sebesar Rp1.247.900. Selanjutnya terdapat solusi yang kita ajukan atau yang kita rancang adalah kita mengurangi jam kerja WFO-nya atau work from office-nya dengan cara menggantinya dengan jam kerja WFH, di mana perbandingan itu 1:1. Jadi nggak yang semuanya kerja di rumah, enggak, tapi kita bandingin 1:1. Jadi kan awalnya tadi satu orang pekerja itu selama sebulan kerja 182 jam. Maka di sini kita menyarankan untuk dia bekerja 91 jam secara ke kantor dan 91 jam juga dia di rumah gitu. Kemudian kita juga mengurangi jumlah mesin. Tadinya kan ada 13 mesin, sekarang jadi hanya 9 mesin saja. Kenapa 9? 4 itu dijual. Kenapa 4 aja dijual? Kenapa enggak? Ya udah 9 aja dijual. Otomatis kan 4 yang beroperasi. Pas dong. Enggak, kenapa? Karena kan setiap mesin itu punya fungsi yang berbeda-beda pastinya. Yang satu fungsinya mungkin untuk menghaluskan, yang satu untuk membuat lubang dan sebagainya. Itu pasti berbeda-beda. Nah, makanya kita jualnya cuma 4 yang mempunyai fungsi yang ada dengan yang mesin-mesin yang kita keep. Jadi misalkan ada suatu mesin dengan fungsi yang sama, dia punya 3, maka kita jual aja 2-nya, otomatis tinggal sisa 1. Otomatis walaupun nanti ada produk yang harus membutuhkan mesin itu masih bisa bekerja karena masih ada 1 mesin itu gitu. Kemudian sisa data yang lainnya kita tetap sama untuk melihat terlebih dahulu nih, bener gak sih solusi yang kita bikin tuh bener-bener berdampak gak sih. Makanya yang lainnya tetap sama, jadi kita cuma mengubah 2 hal ini saja.
Kemudian dilakukan perhitungan seperti tadi, seperti yang perhitungan data hipotetikal juga sama, melakukan perhitungan, maka didapati bahwa outputnya itu adalah 546 juta, di mana inputnya adalah 345.925.750 rupiah. Dan sehingga menghasilkan PT atau produktivitas totalnya yang sebesar 1,5784, di mana diartikan bahwa setiap penggunaan 1 juta rupiah input, maka akan menghasilkan 1.578.400 rupiah. Hal ini tentu meningkat dibandingkan sebelumnya, karena sebelumnya itu hanya 1,2479 gitu. Di sini berarti dia meningkat, dan berarti solusi ini bisa meningkatkan produktivitasnya. Maka kita dapat menarik kesimpulan nih. Yang pertama, berdasarkan perhitungan dari data hipotetikal dan juga dari data solusi yang kita buat, dapat dilihat bahwa pengurangan jam kerja WFO dan juga pengurangan jumlah mesin akan meningkatkan produktivitas perusahaan, karena kedua hal ini mengurangi biaya yang termasuk ke dalam input perusahaan. Kemudian yang kedua adalah nilai produktivitas itu diperoleh dari output dibagi dengan input. Jika output perusahaan diasumsikan tetap, maka semakin kecil nilai input, dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka nilai produktivitas perusahaan itu pasti akan semakin besar. Sebenarnya solusi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah outputnya lebih besar, inputnya lebih kecil. Tapi ini solusi yang mungkin kurang untuk dilakukan. Kenapa? Karena outputnya ini kan outputnya itu jumlah order itu nggak bisa, susah gitu untuk kita kendalikan, karena kan kalau ordernya macam segitu ya gimana lagi gitu kan, nggak bisa diubah-ubah seenaknya. Terus dan juga harga jual, kita nggak bisa berubah-ubah, harga jualnya karena lagi panas ini ditinggiin, nanti yang ada malah customer malah kabur gitu kan, nggak bisa. Maka solusi pertama nggak bisa. Solusi kedua adalah outputnya dibesarkan, inputnya tetap. Itu juga tetap nggak bisa karena outputnya. Nah, makanya kita pakai solusi yang terakhir, di mana outputnya tetap, inputnya yang kita kecilkan. Seperti itu. Kemudian solusi mengurangi jumlah mesin dan jam kerja WFO ini tidak akan mempengaruhi jumlah output, karena jumlah ordernya juga nggak terlalu besar, sehingga kalau misalnya terlalu banyak mesin dan juga terlalu banyak pekerja, bakal banyak yang menganggur gitu, karena kan jumlah ordernya nggak sebanyak itu gitu. Makanya kita ngurangin juga nggak seenaknya ngurangin, tapi ada juga ada juga kita mikir-mikir dulu nih, ini kalau dikurangin gimana ya gitu, saya ngaruhi besar nggak ya gitu. Kalau emang nggak apa-apa tuh WFO WFH jadinya nggak ngaruhi gitu, nah itu nggak apa-apa. Lalu yang terakhir adalah model matematis yang kami rancang ini cukup baik menggambarkan solusi dari permasalahan PV sentimental. Namun untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, dalam the real, itu mungkin kurang kami sarankan. Kenapa? Karena kami itu masih menggunakan data hipotetikal, yang pasti datanya itu nggak 100% the real. Mungkin ada beberapa data yang benar-benar the real gitu, karena kita nanya langsung ke manajer perusahaan, tapi ada juga beberapa data yang kita mengira-ngira gitu, jadi nggak bisa pasti banget. Makanya untuk model matematis ini jika ingin diterapkan dalam kehidupan nyata atau dalam kenyataan PT Sentimental, mungkin harus mengalami beberapa penelitian terlebih dahulu yang lebih lanjut, yang lebih dalam gitu, seperti itu. Jadi tapi untuk menggambarkan secara garis besar permasalahan yang dialami PT Sentimental ini sudah sangat bagus dan sudah bisa lah menggambarkan dengan baik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.